Notorious DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Royhan, Muhammad Iqbal, dan Syarifah Nazihah akan menjelaskan tentang iman dan takwa pengembangannya dalam pendidikan. Iman dan takwa pengembangannya dalam pendidikan. Isi pertama, pendidikan Islam berkaitan dengan sebuah tujuan besar, yaitu beriman kepada Allah serta menjalin hubungan antar individu, masyarakat, dan umat manusia dengan Al-Khaliq sehingga kehidupan menjadi bertujuan dan memiliki orientasi yang jelas di jalan benar menuju ridho Allah. Pendidikan Robbani sebagai salah satu dimensi pendidikan agama Islam tidak hanya ditempuh melalui hubungan antara hamba dan penciptanya secara langsung, tetapi juga melalui interaksi hamba dengan berbagai fenomena alam dan lapangan kehidupan, baik sosial maupun fisik. Pendidikan akhlak dalam agama Islam yang bersimpul dalam prinsip berpegang pada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran, berhubungan erat dengan upaya mewujudkan tujuan besar pendidikan agama Islam, yaitu ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah. Menurut Suyuti yang mengatakan bahwa takwa adalah tingkat kualitas yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia, sehingga perbuatan takwa akan dapat menggambarkan kepribadian dan tingkah laku yang ideal seseorang di dalam penghambaannya kepada Allah, juga dalam pergaulan sesama manusia. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka peranan pendidikan agama Islam adalah mendorong umat untuk bersikap takwa dengan melalui dari isi yang dimuat pendidikan agama Islam. Tujuan hidup manusia hanya menyangkut nilai yang dibawanya, yaitu sikap takwa. Nilai merupakan kualitas yang mencakup bidang yang sangat perlu dibentuk dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pendidikan agama Islam menganjurkan kepada manusia agar bersikap baik atau bersikap takwa dan memelihara 3 hal, yaitu pola perilaku kepada Allah, pola perilaku kepada sesama manusia, dan pola perilaku kepada alam. Yang kedua, khalifatullah fil ardi, pengembangannya dalam pendidikan. Khalifatullah fil ardi, pengembangannya dalam pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia seperangkat potensi atau fitrah berupa akal, qalb, dan nafs. Namun demikian, aktualisasi fitrah tersebut tidak otomatis berkembang, melainkan tergantung pada manusia itu sendiri dalam mengembangkannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada para nabi agar menjadi pedoman bagi manusia dalam mengaktualisasikan fitrahnya secara utuh dan selaras dengan tujuan penciptaannya. Dengan pedoman ini manusia akan dapat tampil sebagai makhluk Allah yang tinggi martabatnya, dan sebaliknya jika tidak, ia akan rendah martabatnya yang sama esensinya dengan hewan. Sekian, selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Syarifah. Implikasi penting konsep Islam tentang hakikat manusia dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu pertama, sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan antara pendidikan holbiyah dan ahliyah, sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Kedua, pendidikan Islam harus merupakan upaya yang ditujukan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal, sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk konkret dalam kompetensi-kompetensi yang bermuatan hard skill dan soft skill. Ketiga,
Pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islami dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keempat, konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta ini harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik keilmuan, dan rasional filosofis. Kelima, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam individu atau pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan tujuan menuju terbentuknya mentalitas yang sanggup mengamalkan nilai dan norma Islam dalam diri insan kamil. Selanjutnya, mencetak manusia paripurna. Prinsip dasar manusia paripurna yaitu selalu menjadikan Tuhan sebagai orientasi terakhir dalam segala aktivitas kehidupannya, sehingga dalam pendidikan Islam gagasan semacam ini menjadi harga mati. Segala proses yang terdapat dalam sistem pendidikan Islam tetap mengacu kepada prinsip dasar tersebut. Sehingga bagaimanapun kompleksnya khasanah ilmu pengetahuan pada abad 21 ini, pendidikan Islam tetap memandangnya sebagai anugerah dari Tuhan. Pendidikan Islam akan selalu memposisikan dirinya sebagai lembaga yang akan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk tidak terjadi pemisahan-pemisahan yang justru nantinya akan membahayakan diri manusia dan alam semesta pada umumnya. Insan kamil sebagai output pendidikan Islam bukan hanya pintar dari segi rasio saja, tetapi juga memiliki kepekaan hati yang selalu terikat dengan nilai-nilai tauhidiyah. Manusia paripurna berarti manusia yang memahami Tuhan, diri sendiri, dan lingkungannya. Jadi, dalam pendidikan Islam memiliki prinsip dan keyakinan manusia yang mana harus ditempatkan pada posisi makhluk yang diciptakan, sehingga ia membutuhkan pendidikan untuk mewujudkan keseluruhan esensi dirinya secara kodrati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.